Mbah Tejo, dukun santet dari desa lereng. Di sebuah desa kecil di lereng Pegunungan Tegal, Jawa Tengah, hiduplah seorang pria tua bernama Mbah Tejo. Sosoknya dikenal pendiam dan jarang bergaul dengan warga. Meski begitu, namanya selalu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Sebagian besar warga percaya bahwa Mbah Tejo adalah dukun santet yang memiliki kekuatan supranatural mengerikan. Rumahnya terletak di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon besar yang rimbun. Banyak orang enggan melewati tempat itu di malam hari, karena aura seram yang terpancar. Beberapa warga bahkan mengaku pernah mendengar suara tangisan atau tawa aneh dari arah rumah Mbah Tejo. Mbah Tejo dikenal memiliki dua sisi kepribadian. Di satu sisi, ia adalah sosok yang rajin beribadah. Ia sering terlihat di masjid desa untuk salat berjamaah, dan sesekali memberikan ceramah pendek tentang pentingnya kehidupan yang sederhana. Namun di sisi lain, ia juga memiliki reputasi gelap sebagai dukun santet. Siapapun yang berseteru dengan Mbah Tejo seringkali berakhir dengan nasib buruk. Mulai dari penyakit misterius, usaha yang tiba-tiba bangkrut, hingga kematian mendadak. Warga percaya bahwa semua itu adalah perbuatan Mbah Tejo. Namun tidak ada yang berani menuduhnya secara langsung, karena takut menjadi korban berikutnya. Desas-desus tentang ilmu hitam Mbah Tejo semakin kuat ketika seorang tetangganya, Pak Jarman, jatuh sakit secara misterius setelah mereka berselisih soal batas tanah. Pak Jarman yang awalnya sehat bugar tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa berbicara. Beberapa bulan kemudian, ia meninggal dunia. Warga semakin yakin bahwa itu adalah ulah Mbah Tejo. Namun karena tidak ada bukti nyata, mereka hanya bisa diam. Sementara itu, Mbah Tejo tetap hidup tenang di rumahnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu hari, seorang pemuda desa bernama Rudi memberanikan diri untuk menantang Mbah Tejo. Ia merasa tidak terima karena adiknya Santi mengalami gangguan jiwa setelah bekerja di ladang dekat rumah Mbah Tejo. Rudi mendatangi rumah Mbah Tejo untuk meminta penjelasan. Namun, Mbah Tejo hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak pernah mencampuri urusan siapapun. Jika adikmu sakit, itu urusan Tuhan, bukan urusanku." Jawaban itu membuat Rudi marah, tetapi ia tahu tidak ada gunanya melawan. Di balik semua itu, Mbah Tejo tetap menjalankan kehidupannya seperti biasa. Ia sering terlihat membawa dupa dan bunga untuk melakukan ritual di malam hari. Banyak warga yang mengintip dari kejauhan, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Hingga suatu hari, sebuah kejadian besar mengguncang desa. Seorang tetangga Mbah Tejo ditemukan tewas dengan luka-luka aneh di tubuhnya. Warga langsung mencurigai Mbah Tejo, tetapi lagi-lagi tidak ada yang memiliki bukti. Namun, kehidupan Mbah Tejo mulai berubah ketika ia jatuh sakit secara mendadak. Tubuhnya yang biasanya bugar menjadi lemah. Ia tidak lagi terlihat di masjid atau di sekitar rumahnya. Warga yang penasaran mengintip dari balik pagar rumahnya dan melihat Mbah Tejo terbaring lemah di dipan bambu, ditemani aroma dupa yang masih menyala. 3 hari lamanya, Mbah Tejo mengalami sekarat. Ia berteriak-teriak kesakitan, seolah-olah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada satupun warga yang berani datang menolong, karena takut terkena kutukan. Pada hari ketiga, suara teriakan Mbah Tejo hilang. Ketika beberapa orang memberanikan diri untuk masuk ke rumahnya, mereka menemukan Mbah Tejo sudah tak bernyawa. Wajahnya terlihat tegang, seperti seseorang yang meninggal dalam ketakutan luar biasa. Kabar kematian Mbah Tejo menyebar cepat di desa. Namun, tidak banyak warga yang bersedia mengurus jenazahnya. Mereka merasa ngeri membayangkan apa yang mungkin terjadi jika mereka terlibat. Ketika jenazah Mbah Tejo hendak dikuburkan, hujan deras turun tiba-tiba. Langit yang sebelumnya cerah berubah gelap disertai petir yang menyambar-nyambar. Prosesi pemakaman berlangsung dalam suasana mencekam. Hanya segelintir orang yang hadir, termasuk kepala desa yang merasa bertanggung jawab untuk memastikan jenazah Mbah Tejo dikuburkan. Namun, proses pemakaman itu tidak berjalan lancar. Tanah yang digali untuk kuburan terus longsor karena hujan. Butuh waktu lama hingga jenazah Mbah Tejo bisa dimakamkan dengan layak. Bahkan setelah selesai, hujan tak kunjung reda. Setelah pemakaman, banyak warga yang merasa lega sekaligus ketakutan. Beberapa percaya bahwa kematian tragis Mbah Tejo adalah balasan atas perbuatannya selama hidup. Tuhan itu adil. Semua perbuatan pasti ada ganjarannya, kata seorang warga. Namun, ada juga yang merasa iba. Mungkin di akhir hidupnya, Mbah Tejo ingin bertobat, tapi tidak sempat, ujar seorang ibu tua. Sejak kematian Mbah Tejo, suasana desa menjadi lebih tenang. Gangguan-gangguan misterius yang selama ini menghantui warga perlahan menghilang.
rumah Mbah Tejo dibiarkan kosong dan tidak ada yang berani mendekatinya. Kisah hidup Mbah Tejo menjadi pelajaran bagi warga desa. Mereka menyadari bahwa kekuatan dan ilmu hitam tidak akan membawa kebahagiaan, melainkan hanya kehancuran. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa setiap perbuatan buruk akan mendapatkan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Hidup mungkin memberi banyak pilihan, tetapi memilih jalan yang salah hanya akan membawa penderitaan. Sebaliknya, hidup dalam kebaikan dan kejujuran akan memberi ketenangan dan kebahagiaan sejati.